video yang kelompok 2. Mau tanya terkait pagu anggaran. Jadi di sana kan ada jenis-jenis pagu anggaran. Terus apa yang menyebabkan pagu anggaran itu minus? Lalu bagaimana cara mengetahui pagu itu minus dan cara memperbaiki? Misalkan terdapat pagu yang minus itu bagaimana? Kalau secara keseluruhan videonya udah bagus, tapi tadi ada beberapa suara yang kurang terdengar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kurnia Putri dari kelompok 6, absen 12, ingin menanggapi dan bertanya kepada kelompok 6. Mohon maaf Pak, izin bertanya, apakah suara saya kedengaran soalnya di luar lagi hujan? Terdengar. Oh, ya izin bertanya kepada kelompok 6. Nah, kan salah satu komponen pendekatan anggaran terpadu itu kan jenis belanja. Nah, jenis belanjanya itu kan katanya ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua jenis kegiatan. Nah, yang saya tanyakan, kriteria untuk semua jenis kegiatannya itu apa saja ya? Terima kasih, dan kemudian saya ingin menanggapi video dari kelompok 6. Secara keseluruhan videonya sudah bagus, cuman sebaiknya mungkin bisa ditambahkan sedikit, itu menurut saya. Terima kasih Pak dan kelompok 6. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Raden Aji Pangersagung, absen 18. Di sini ingin menanggapi dan juga mengajukan pertanyaan dari video yang sudah disampaikan kelompok yang presentasi. Oke, mungkin tanggapan terlebih dahulu sebelum masuk pertanyaan. Untuk video tadi, menurut saya pemaparannya sudah bagus ya, penyampaiannya juga cukup jelas, tampilan PPT-nya juga bagus, menarik gitu ya warna-warnanya. Ya sama, sarannya mungkin tadi seperti yang Kurnia sampaikan, mungkin bisa sedikit ditambahkan background musik gitu ya, atau background apapun yang kiranya bisa bikin kita enjoy gitu nonton dan nyimak materinya. Soalnya tadi kan hening banget gitu ya. Mungkin itu aja sih kalau untuk tanggapannya. Nah, terkait pertanyaannya, mungkin ini berkaitan dengan ketiga pendekatan penyusunan anggaran yang tadi disampaikan di video ya. Nah, sama kaitannya dengan apa yang terjadi saat inilah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, belum lama kan kita sempat mendengar bahwa ada kabar bahwa Kementerian Keuangan itu direncanakan tidak akan membuka penerimaan pegawai baru ya sampai dengan tahun 2024 kalau nggak salah saya dengar. Nah, bahkan kebijakannya adalah minus growth. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses penganggaran gitu? Pendekatan mana yang paling tepat untuk digunakan? Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Rizky Maharani, absen 21. Izin bertanya terkait dengan komponen utama. Tadi kan ada keluaran kan, nah itu dituliskan kalau keluaran itu harus jelas dan tidak tindih. Aku mau tanya dong, keluaran itu dia dikatakan tidak jelas itu karena apa dan contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Cek dari kelompok penanggap tadi sudah ya. Oke, mungkin terima kasih ya sarannya atas saran-saran dari video atau background musik atau mungkin monoton gitu. Mungkin itu juga masukan atau barangkali evaluasi dari kelompok kami sebagai kelompok penyaji gitu. Di sini kami ingin menanggapi yang pertanyaan dari saudara Amel tadi ya, yang bagaimana pagu itu kenapa bisa menjadi pagu minus dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama itu kenapa bisa terjadi pagu minus? Karena disebabkan oleh realisasi belanja yang melebihi alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA. Itu penyebabnya. Kemudian untuk cara mengatasi pagu minus, itu kita bisa merevisi pagu minus belanja pegawai.
misal pagu minusnya terkait belanja pegawai misal. Hal ini bisa direvisi, dapat dipenuhi antar satker dalam satu korwil, maka revisi tersebut dapat diajukan ke Kanwil DJPB, atau satker dapat melakukan revisi dengan memberikan surat persetujuan revisi di eselon 1. Kemudian dalam hal revisi pagu minus, pegawai tidak dapat memenuhi antar satker dalam satu korwil, maka revisi akan diusulkan ke Biro Perencanaan dan Organisasi di Ditjen Anggaran. Mungkin seperti itu dari pertanyaannya Amel tadi. Bagaimana Saudara Amel, apakah sudah jelas? Udah sih lumayan, makasih. Oh ya. Ya, aku mau menjawab pertanyaan dari Kurnia ya, yang tentang apa jenis belanja yang ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan. Itu maksudnya kriteria itu gimana? Kayak gitu atau gimana? Kayak gitu kan? Maksudnya kriterianya apa aja gitu? Oh ya, sebelumnya aku jelasin dulu ya. Kan di anggaran itu banyak jenis belanja kan. Jenis belanja ada banyak. Terus belanja juga ada kriterianya sendiri-sendiri itu. Nah, terus kayak contoh belanja modal itu kan kriterianya ada kapitalisasi, terus ada apa aset tetap ciri-cirinya. Nah, itu jadi setiap semua kegiatan yang berhubungan dengan pembelian aset atau bentuk-bentuk modal permodalan itu kita harus samain dengan kriteria yang telah ditetapkan di belanja modal tersebut. Jadi gitu, kayak misalnya lagi belanja pegawai. Belanja pegawai kan itu ada kayak gaji, tunjangan dan bla 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 kan. Nah, itu ada kriteria tersendiri-sendiri. Jadi kalau kegiatan yang berhubungan dengan gaji, berhubungan dengan belanja pegawai, itu harus sama dengan kriteria yang di belanja pegawai yang ditetapkan. Jadi gitu sih menurutku. Kalau ada salah, mohon dikoreksi. Gimana, Kurnia? Paham. Terima kasih. Saya Satu Ramadhani Putri, absen 23, izin menanggapi pertanyaan dari Aji, nomor absen 18. Tadi Aji bertanya tentang akhir-akhir ini katanya kan ada kebijakan minus growth yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Terus pertanyaannya, bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses penganggaran dan pendekatan mana yang paling tepat untuk digunakan? Jadi tadi saya searching dikit, kebijakan minus growth yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan itu udah tercantum dalam PMK nomor 77/PMK.01/2020 tentang rencana strategis Kemenkeu tahun 2020 sampai 2024. Nah, di mana rencana tersebut itu kalau di bagian KL itu dinamakan RPJM, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Terus di mana rencana tersebut itu 5 tahunan, jadi nanti bakal dijabarkan kembali ke Renja KL. Biasanya kan kalau skala nasional kita tahunya tuh RPJP, RPJM, dan RKP, di mana RPJP itu 20 tahun, RPJM itu 5 tahun, dan RKP itu 1 tahun. Jadi Rensta ini nanti, Rensta yang minus growth itu akan dijabarkan ke dalam Renja KL. Terus Renja KL tersebut disusun nantinya tuh Renja KL itu disusun berdasarkan RKP dan pagu indikatif, sehingga nanti menjadi pedoman dalam penyusunan RKAKL, di mana nanti RKAKL itu tadi menjadi salah satu dari dasar ditetapkannya DIPA, yaitu di mana DIPA adalah dokumen isian pelaksanaan anggaran. Terus pendekatan mana yang paling tepat untuk digunakan? Menurut saya pendekatan penyusunan anggaran itu suatu proses yang saling berkait gitu. Jadi antara satu dengan yang lainnya tuh tidak bisa disebut yang mana yang paling tepat. Contohnya
seperti yang ini penyusunan anggaran ini ya, penyusunan anggaran dokumen LKKL itu sesuai amanat UU nomor 17/2003 itu tuh menggunakan ketiga pendekatan penganggaran tersebut, yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan KPJN, pendekatan KPJN. Nah, di mana penerapan dokumen LKKL itu fokus pada pendekatan PBK, penganggaran berbasis kinerja. Tapi dari pendukung dari penerapan PBK tersebut itu adalah pendekatan penganggaran terpadu dan KPJM, di mana nanti penganggaran terpadu ini tuh merupakan prasyarat penerapan PBK, dan pendekatan KPJM ini perspektif penghitungan alokasi anggaran output ketika basic anggaran outputnya gitu dalam jangka waktu 1 tahun. Kan tadi RenJKL tadi itu kan 1 tahun. Jadi terus KPJM tersebut itu juga menjadi penyediaan anggaran kegiatan, jaminan dalam penyediaan anggaran kegiatan. Gitu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat penjelasannya. Saya Lorken Felix, izin menjawab pertanyaan Rizky tadi ya. Tadi Rizky nanya, tadi kan di keluaran tuh ada kalimat keluaran itu harus jelas dan tidak tumpang tindih gitu ya. Dan di sini ditanya apakah bagaimana sih pengeluaran output yang jelas, yang sesuai gitu. Jadi kalau menurut pemahaman kelompok kami mungkin ya yang sesuai itu, jadi kalau dalam satker itu ada program sama kegiatan. Nah, output yang sesuai jelas berarti output yang jelas itu yang sesuai dan mengacu pada kegiatan atau program dari satker itu gitu. Dimana kita tahu biayanya itu juga sesuai dengan kegiatan yang diharapkan gitu. Dan untuk menghasilkan output itu udah jelas hasil dari evaluasi dan monitoring gitu. Dan ya seperti tadi, jadi jelas gitu antara outputnya dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh satkernya. Jadi tidak mungkin satkernya melakukan program kegiatan A tapi outputnya tidak sesuai dengan A gitu. Jadi misal kayak STAN gitu kan, STAN kan misal punya program sama kegiatan, contoh kegiatannya itu pengembangan SDM melalui pendidikan diploma keuangan gitu kan, tapi outputnya itu beda gitu, outputnya mungkin yang dilakukan oleh satker lain, contoh mungkin outputnya mungkin senjata api atau peluru, itu mungkin dilakukan di satker terkait program dan kegiatan di Polri gitu misalkan, itu beda jauh banget kan, jadi itu nggak jelas banget gitu kan, nggak mengacu dari program dan kegiatan dari si satker itu. Mungkin gitu sih jelasannya. Terima kasih. Ya, makasih. Sudah terjawab semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, masih ada waktu yang selain kelompok penanggap yang mau memberikan komentar atau bertanya ke kelompok penyaji, silahkan. Silakan kalau ada. Sudah waktu ini. Perkenalkan, nama saya Ini Putri. Izin bertanya untuk kelompok 2. Kan tadi di dalam ini dalam masa pandemi ini kan mempengaruhi APBN kita ya, jelas mempengaruhi perubahan dalam APBN kita. Nah, itu juga mempengaruhi perubahan struktur RKAKL dalam setiap KL atau enggak? Nah, jika terjadi perubahan struktur setiap KL itu hanya KL tertentu yang berubah atau untuk seluruh KL itu juga mempengaruhi perubahan struktur itu? Terima kasih. Kalau masih ada lagi, silakan satu lagi.
Kalau tidak ada, silakan kelompok menjawab yang tadi. Tadi pertanyaan Ina kurang lebih sama ya, sama seperti Aji atau enggak, Ina? Coba. Kalau pertanyaan saya dalam karena adanya pandemi ini itu kan mempengaruhi perubahan APBN kita. Nah, itu juga mempengaruhi ke struktur RKA-KL dalam setiap KL atau hanya KL-KL tertentu yang mempengaruhi RKA-KL-nya berubah. Izin menanggapi pertanyaan dari Ina. Maaf Pak jika salah atau bagaimana. Menurut sepemahaman saya, nantinya bakal struktur EKA-EKA-nya itu bakal berubah. Jadi kan nanti kan EKA-EKA itu kan salah satu dasar ditetapkannya di PAN-nya kan, dokumen pelaksanaan anggarannya. Seperti Kemenku ini kan dia menerapkan kebijakannya minus growth. Terus setiap KL mungkin setiap KL itu pasti memiliki kebijakannya sendiri-sendiri kayaknya. Kayak tadi saya sedikit melihat berita itu ada yang kebijakannya itu malah menambah anggaran, malah itu kan juga menyangkut program kegiatan gitu ya. Jadi kan mungkin kalau di masa pandemi ini mungkin kan yang dulunya KL-KL itu jarang ya outputnya itu masker gitu. Mungkin di masa pandemi ini bisa jadi masker itu adalah output yang sangat penting gitu loh. Misal Kementerian Pertahanan outputnya kan biasanya senjata api, pertahanan, tank atau pesawat gitu ya. Itu kan bisa jadi itu kayak menambah output output tambahan berupa masker misalnya. Gitu juga menurutku juga sangat mempengaruhi seperti itu. Maaf bila ada yang salah. Iya, terima kasih. Udah, tidak ada lagi? Teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih kelompok penyaji ya. Jadi ada beberapa masukan gitu ya mengenai suara. Saya juga tadi lihat memang bervariasi suara yang mungkin rekamnya dari jauh-jauh gitu ya, posisinya segala macamnya. Terus kemudian yang kedua untuk isi slide sebenarnya udah cukup ya. Cuman kalian agak banyak aja materi yang ditayangkan menurut saya agak banyak aja gitu ya. Kan saya udah bilang bahwa nggak perlu terlalu banyak gitu ya. Kemudian slide-nya kalau bisa agak lebih lebih enak lagi dilihat gitu ya buat teman-teman semua, nanti buat belajar juga bahwa isi orang melihat slide itu satu biasanya ya isinya, dua warnanya, tiga konten kreatifnya gitu ya. Jadi
supaya materi yang berat menjadi terasa lebih ringan, itu biasanya memang kemudian dibikin lebih enak dilihat gitu ya. Nggak perlu terlalu padat juga. Gitu. Kemudian tadi ada beberapa diskusi yang menarik adalah mengenai dampak dari pandemi COVID terhadap struktur. Nah, teman-teman harus dipahami bahwa kalau kita bilang struktur, baik struktur penganggaran, ya yang dituangkan kemudian nanti dalam struktur APBN, struktur perpres rincian APBN sampai ke struktur DIPA, sebenarnya tidak ada perubahan ya. Jadi strukturnya itu tetap, yang berubah adalah komposisi dari anggarannya, gitu ya. Jadi kalau kita bilang jangan terjebak dengan kata-kata struktur, kalau struktur tuh ya dia sudah baku sih sebenarnya gitu ya. Udah hampir pasti baku gitu bahwa APBN itu terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kemudian di KL itu di perpres rinciannya, perpres rincian APBN itu terdiri atas program ya, kemudian ada kegiatan jenis belanja ya, eselon satunya. Nah, nanti di KL itu diturunkan lagi menjadi DIPA. Nah, DIPA-nya itu formatnya tetap ya, strukturnya tetap. Cuman memang isi di dalamnya yang komposisi, artinya komposisi itu artinya variasi dari kegiatan atau jenis belanja atau jumlah per kegiatan dan per programnya mungkin itu yang terdampak. Tapi kalau kita ngomong struktur ya harusnya dia tetap gitu ya. Maksudnya programnya misalnya program pemerintah misalnya di BNPB misalnya itu kan ada program misalnya contoh ya penanganan bencana alam, ini ada penanganan bencana non alam misalnya. Oh ini mungkin dikategorikan apa nih, alam apakah non alam misalnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi isi ininya yang berbeda atau bergeser karena di Perpu 1 yang menjadi undang-undang itu memang pemerintah melaksanakan 1 refocusing, 2 realokasi, 3 penambahan pagu pada KL dan program maupun kegiatan tertentu yang terkait dengan penanganan pandemi COVID dan program pemulihan ekonomi nasional. Ya, seperti itu ya kira-kira. Kalau yang lain tadi sih penjelasannya udah cukup lah ya. Nah, sekarang saya share slide di grup gitu ya. Saya share slide di grup itu ada revisi sedikit dibanding dulu yang saya pernah share sebelumnya. Ya, jadi tolong dipakai yang itu. Seperti biasa, saya pengen lihat dulu semua teman-teman, silakan dulu dihidupin videonya. Silakan dihidupin videonya semua. Siapa yang belum nih? Oke. Siapa yang belum? Semua sudah ya? Devika, Safira. Ada yang belum? Devika? Ya, Pak. Oke, udah ya. Semua sehat ya. Oke. Saya gagal fokus sama gitar di belakangnya Salsabila. Kalau main gitar dulu ya, biar teman-teman nggak ngantuk. Bisa main gitar ya? Nggak bisa, Pak. Punya ayah. Nah, terus itu ngapain pajang gitar di belakang? Gali ketawa-ketawa banget, Gali. Emang kamu bisa main gitar, Gali? Katanya yang bisa main gitar tuh romantis, katanya. Katanya. Oke ya, semua sudah ada.
Ya, sudah jelas dalam kondisi sehat semuanya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Ini ada satu yang keluar siapa nih? Cuma 29. Oke, kita masuk ke materi ya. Sudah terlihat? Iya, Pak, terlihat, Pak. Oke ya. Kita ini belajar mengenai penganggaran. Sebenarnya ini kan materi ini harusnya sih ya, yang di awal-awal ini teman-teman sudah pernah belajar. Dapat pengantar pengelolaan keuangan negara nggak? Dapat kan? Dapat, Pak. Dapat kan? Sebenarnya udah banyak yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Gitu ya. Nah ini ada beberapa hal memang, tapi namanya kita belajar sistem informasi ya, hal-hal yang terkait harus kita remind kembali, kita harus tahu juga mengenai misalnya ada proses bisnisnya, kemudian ada ya dasar hukum, ya apa yang dilakukan dan segala macamnya. Oke, yang pertama ini slide ini sudah ada di minggu lalu ya. Jadi SMAN itu ada budgeting, treasurer ya, ada budgeting dan ada treasurer, treasury gitu ya. Nah di budgeting ini yang penyusunan anggaran, boleh saya bilang itu adalah proses budgeting gitu ya. Nah ini yang kita pelajari hari ini. Data hukumnya sebenarnya teman-teman bisa fokus ke apa namanya, bahwa setiap tahun itu kemudian ada penetapan PMK mengenai petunjuk penyusunan dan penelahan RKKL. Sedangkan dasar hukum yang di atas itu so far tetap ya, so far tetap. Jadi undang-undang keuangan, undang-undang perbendaraan dan sebagainya tetap itu, PP-nya juga tetap. Tapi pada saat penyusunan anggaran itu bermuara di dokumen pelaksanaan anggarannya itu DIPA, maka kemudian setiap tahun itu biasanya ada PMK mengenai petunjuk penyusunan pengelolaan RKKL dan pengesahan DIPA. Termasuk juga ada PMK terkait dengan revisi DIPA. Nah, itu saja biasanya yang berubah gitu ya PMK-nya. Kemudian isinya sebenarnya mungkin ada beberapa penyesuaian, kemudian dirubah gitu ya. Tapi juga tidak selalu diubah. Ini secara teknis sebagai pegangan bagi Kementerian Keuangan maupun Kementerian Lembaga dalam menyusun RKKL dan DIPA. Gitu ya. Jadi yang lain di atas itu biasanya tetap. Kemudian ini definisi anggaran, memang sebenarnya sudah belajar ya, sudah belajar banyak gitu ya. Kalau saya sih, kalau kata kuncinya anggaran itu adalah perkiraan, kalau saya ya. Anggaran itu adalah perkiraan gitu ya. Nah, karena perkiraan ini, tapi kemudian dalam hukum tata negara kita, dia bagian dari produk yang disahkan menjadi undang-undang, maka perkiraan tadi itu menjadi dasar hukum yang pasti untuk kemudian anggaran itu dilaksanakan. Jadi sebenarnya kalau simpelnya anggaran itu perkiraan ya, perkiraan. Perkiraan apa ya? Perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Namun dalamnya karena ini adalah produk hukum, penetapannya juga didasarkan dengan undang-undang, kemudian ada beberapa pakem yang tidak bisa kemudian dilanggar gitu ya, atau tidak bisa kemudian itu dirubah-rubah tanpa dasar hukum gitu ya. Nah ini proses penganggaran, definisi tadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam beberapa literatur maupun teori, itu biasanya kalau nggak ada kata-kata rencana, perkiraan gitu ya, apa namanya, estimasi gitu ya, itu kata-kata yang memang selalu muncul di literatur anggaran gitu ya. Nah, kalau ini KSAP, ini teman-teman bisa lihat di PSAP, tapi sebenarnya kalau di Indonesia ya dasarnya adalah Undang-Undang Dasar ya. Di Undang-Undang Dasar itu ada, kemudian di Undang-Undang 17 itu ada. Apa sih anggaran itu? Ada di situ diatur. Ya, ini di Undang-Undang Dasar, anggaran pendapatan negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi konsep anggaran sebenarnya di Indonesia ya yang paling ini adalah yang ada di dalam Undang-Undang Dasar ya, yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar ini ada beberapa hal tadi. Yang pertama itu, kemudian yang kedua disampaikan oleh Presiden ke DPR untuk dibahas. Kenapa dibahas dengan DPR? Karena DPR adalah wakil dari rakyat, punya fungsi budgeting. Nah, apabila DPR tidak menyetujui
maka kemudian pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Inilah yang kemudian kita boleh istilahnya berbangga bahwa ternyata pemikir penyusunan Undang-Undang 17 dan Undang-Undang Dasar gitu ya, Undang-Undang Dasar terutama, bahwa Indonesia itu tidak mungkin di shutdown. Kalian pernah dengar Amerika itu di government Amerika ya, Amerika Serikat itu sering banget shutdown. Tanda kutip shutdown itu kayak berhenti beroperasi ketika Senat atau Kongresnya itu kemudian tidak menyetujui undang-undang yang rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh pemerintah Amerika. Gitu ya. Nah kalau di Indonesia, kalau DPR nggak setuju, pemerintah tetap bisa jalan pakai yang tahun lalu. Gitu. Jadi udah diantisipasi. Nah kalau di Kongres di Amerika itu bisa nanti lobby-lobby segala macam dulu, udah disahkan baru dia bisa jalan. Gitu ya. Jadi mungkin orang pernah dengar tuh shutdown itu artinya undang-undangnya nggak disetujui. Gitu ya. Nah ini fungsi anggaran, ada beberapa fungsi. Yang fungsi-fungsi ini memang saya rasa sangat strong gitu ya. Fungsi otorisasi itu dasar untuk melaksanakan apa yang tercantum dalam situ ya, pendapatan, belanja, dan pembiayaan ya. Kemudian sebagai perencanaan ya, udah jelas sebagai perencanaan, jadi dia sebagai pedoman bagi manajemen untuk saya mau ngapain dalam tahun depan gitu ya. Nah, kemudian kalau saya mau ngapain itu ya saya butuh resource-nya itu yang kemudian dipikirkan apa resource apa yang menjadi. Jadi kalau namanya anggaran itu pasti ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Maka kemudian ketika kita ngomong kita mau ngapain, ya maka kita juga memikirkan pendapatannya dari mana, berapa, kemudian kalau kurang kita harus nyari dalam bentuk apa, itu kemudian menjadi pembiayaan tadi. Nah, fungsi pengawasan maksudnya apa? Menilai supaya bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan resource yang diamanahkan oleh negara ke pemerintah, atau sebenarnya boleh dibilang sederhananya adalah uang rakyat, maka kemudian dia juga bisa menjadi fungsi pengawasan ya, baik bagi aparat pengawasan maupun sebagai pengawasan dari rakyat melalui apa? Melalui DPR, yaitu bagaimana pemerintah menjalankan APBN. Fungsi alokasi ini bagaimana pemerintah mengalokasikan gitu ya untuk menjalankan atau melaksanakan program prioritas yang kemudian program-program prioritas itu dialokasikan. Jadi Indonesia dan tidak hanya Indonesia, semua negara di dunia itu namanya anggaran adalah punya fungsi alokasi. Kenapa ya? Karena memang tidak semua bisa dialokasikan semuanya ya, tidak bisa keinginan semua orang Indonesia ini kemudian dialokasikan, tidak akan mungkin gitu ya. Makanya kemudian APBN itu adalah sebagai pemantapan dari fungsi alokasi. Oh, kita memilih alokasi ini untuk kegiatan apa saja gitu ya. Fungsi distribusi itu untuk keadilan dan kepatutan. Makanya kemudian ada pemungutan pajak sebagai iuran yang bersifat memaksa. Yaitu sebagai fungsi distribusi. Jadi semakin tinggi penghasilan gitu ya, pasti kontribusi penghasilan yang dipungut oleh negara juga pasti akan lebih besar dibanding orang yang tidak punya penghasilan. Kemudian atau penghasilannya lebih kecil. Nah, dari hasil pungutan itu kemudian dikembalikan lagi ke rakyat dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, dan sebagainya. Jadi itu salah satu fungsi dari distribusi. Jadi ya, orang yang atau badan yang punya penghasilan besar pasti dia menyetor pajak lebih besar. Bahkan ada orang Indonesia yang tidak menyetor pajak. Kenapa ya? Karena memang dia belum punya atau belum menjadi subjek pajak, atau dia belum mempunyai objek pajak. Ya, artinya penghasilan dia belum menjadi objek pajak, misalnya masih kurang dari PTKP misalnya. Nah, kemudian fungsi stabilisasi untuk memelihara ya, mengupayakan kestabilan sebenarnya, kestabilan atau fundamental dari perekonomian. Nah, ini pendekatan penyusunan ya. Kalau ditanya pendekatan apa ini, tiga-tiganya dipakai. Ya, tiga-tiganya dipakai. Jadi kita ya unified budget, artinya apa? Mengintegrasikan seluruh proses perencanaan penganggaran KKN untuk menghasilkan dokumen KKN sesuai dengan klasifikasi anggarannya. Ya, ini kita pakai kan gitu ya, fungsi terpadu. Nah, kalau dulu belum waktu unified budget, itu kita kayak mendikotomikan antara program dengan antara anggaran untuk proyek dengan anggaran untuk kegiatan rutin. Nah, itu nggak unified budget. Tapi setelah reformasi undang-undang negara kita itu ya unified budget. Basis kinerja iya, artinya kita memperhatikan antara pendanaannya
dia dibelanjakan untuk apa, hasilnya seperti apa. Nah, cuman memang untuk pengukuran efisiensi ini satu step sebenarnya sesudah ketika anggaran itu dilaksanakan, kan gitu ya. Jadi waktu kita menyusun anggaran, itu kita asumsinya adalah tingkat efisiensinya adalah 100%. Gitu. Nah, kemudian ada jangka menengah, medium term expenditure framework. Ini artinya apa? Bahwa kita menyusun anggaran itu, kita juga memperhatikan implikasi di tahun-tahun berikutnya. Biasanya ini untuk 5 tahun. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat nota keuangan, ya rincian nota keuangan itu kemudian ada proyeksi untuk beberapa tahun ke depan. Nah, itu namanya medium term expenditure framework. Jadi nggak boleh hanya kita melihat hanya 1 tahun anggaran, ya, tapi kita memperkirakan atau menghitung atau mengestimasikan gitu ya lebih dari beberapa tahun. Jadi tadi itu ya, kalau ditanya pendekatan itu semuanya kita gunakan gitu ya. Ada 3 pendekatan itu. Oke, kemudian ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan atau beberapa komponen boleh dibilang seperti itu. Yang pertama adalah satuan kerja. Satuan kerja itu teman-teman sudah tahu bahwa dia adalah unit dari suatu kementerian lembaga yang melaksanakan kegiatan kan gitu ya. Boleh dibilang kantor gitu ya, kantor atau eselon 1 atau kantor wilayah gitu ya yang berfungsi sebagai satuan kerja, maka dia itu adalah komponen dari anggaran gitu ya. Kemudian kegiatan, ya ini saat ini adalah satu program untuk satu unit eselon 1 di KL, tetapi kita punya restrukturisasi penganggaran yang nanti mungkin bisa saja kegiatannya berubah, keluaran, ini artinya tidak boleh tumpang tindih, ini output gitu ya, jenis belanja ini ada 8 jenis belanja, ya. Yang ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan. Jadi misalnya gini, kalau di KL itu ya, kalau saya mau beli mobil, kriteria yang digunakan adalah bahwa beli mobil itu pakai belanja apa? Ternyata dia itu memenuhi kriteria sebagai belanja modal. Maka kemudian ketika kita artinya beli mobil untuk operasional gitu ya, ketika ada KL yang lain membeli mobil juga untuk operasional, maka ya dia masuk juga di jenis belanja modal gitu ya. Jadi kalau kriterianya sama, maka jenis belanjanya sama untuk semua kegiatan. Kalau kriterianya sama. Tapi bisa aja ada mobil yang pakai belanja bukan belanja modal, tapi belanja barang. Ketika apa? Ketika ternyata kriterianya bahwa si mobil tadi itu mau diserahkan ke pemerintah daerah atau mau diserahkan ke kelompok masyarakat, misalnya untuk sebagai sumbangan gitu ya untuk pelaksanaan kegiatan di daerah misalnya. Nah itu makanya dia belanja barang. Kenapa? Karena itu bukan aset. Dia hanya bentuknya mobil, tapi kemudian kita serahkan. Dokumen anggaran, yaitu berarti kalau kita bilang dokumen anggaran, kalau untuk pelaksanaan pasti DIPA. Ya, sampai saat ini adalah DIPA. Jadi satu satker itu minimal 1 DIPA. Bisa satu satker dengan beberapa DIPA, tapi itu pasti dia sudah mempunyai kode satker yang berbeda dengan DIPA yang satunya lagi. Jadi kantornya bisa aja sama, misalnya kantor pertanahan Kabupaten Kupang misalnya. Nah, si perangkatnya itu yang satu, tapi dia punya DIPA bisa 2. Tapi ketika dia punya DIPA 2, maka sebagai satker struktur penganggarannya dia punya 2 satker gitu ya. Si kantor itu berfungsi sebagai 2 satker, bisa saja. Oke, kemudian ini siklus yang saya sudah sering bilang bahwa kalau kita bilang siklus itu ya, kalau kita bilang siklus maka dia mulai dari bahkan tahun sebelumnya kan ya, tahun sebelumnya mulai dari kita membuat sampai ke kerangka ekonomi makro ya, kebijakan fiskal, kemudian nanti sampai ke presiden mengajukan nota keuangan, pembahasan itu dilaksanakan 1 tahun sebelumnya. Kemudian tahun anggaran berjalan, kemudian pertanggungjawabannya itu di tahun berikutnya kan ya, penyusunan KPP, audit, kemudian hasil auditnya keluar, kemudian pemerintah menyusun rancangan undang-undang pertanggungjawaban APBN, ya, dibahas di DPR menjadi undang-undang tahun depan atas masalah APBN. Jadi boleh dibilang ya plus minus 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah lebih untuk satu siklus terhadap 1 tahun anggaran. Oke, nah ini kita ada tulis di situ teknokratis, politis, administratif. Teknokratis itu artinya semua perkiraan semua itu dihitung dengan pendekatan teknokrat. Teknokrat itu artinya dengan kajian ilmu, pokoknya dan sebagainya. Tetapi pada saat di DPR itu tidak hanya itu,
ada proses politis. Politis artinya proses pembahasan. DPR mewakili kepentingan rakyat, kemudian dibahas dengan DPR dengan pemerintah. Administratif artinya proses pengundangannya, ya itu harus sesuai dengan administratif pengundangannya dan sebagainya. Nah ini siklus penyusunan kalau digambarkan, gitu teman-teman bisa lihat di sini, mulai dari konsep kebijakan pertama itu mulai dari Januari sampai dengan Februari itu arah kebijakan yang prioritas. Jadi prioritasnya apa sih untuk tahun depan ini, gitu ya? Itu diambil dari mana? Oh, dari rencana kerja pemerintah jangka menengah, ya, atau RPJM boleh dibilang seperti itu. Itu menerjemahkan visi dari presiden yang terpilih, gitu ya. Nah dari situ kemudian pasti ada program prioritas. Misalnya contoh ya, waktu misalnya pas periode Pak Jokowi yang pertama ketika dia terpilih, dia visinya apa gitu kan untuk ini, maka kemudian itu dituangkan dalam jangka menengahnya. Oh saya mau membangun Indonesia dari pinggiran misalnya, berarti dia membangun infrastruktur di pinggiran Indonesia, artinya tidak hanya di Jakarta misalnya. Oh mau bangun jalan di Papua, berarti itu masuk sebagai program prioritas. Maka kemudian dari situ akan disusun apa ya, kerangka ekonomi makronya, ya kerangka ekonomi makronya itu kemudian itu estimasi dari asumsi-asumsi yang akan digunakan. Jadi misalnya, oh kalau kita mau menghitung penerimaan perpajakan tahun depan, itu pakai asumsi. Asumsinya apa? Asumsi pertumbuhan PDB-nya, pertumbuhan ekonominya. Nah kemudian nanti dihitung berapa pajak dan sebagainya. Kemudian nilai tukar rupiah, nilai harga minyak mentah Indonesia, kemudian ada tingkat inflasi, ada harga SBN dan sebagainya ya. Itu kemudian disusun dan nanti akan dihasilkan pagu indikatif. Pagu indikatif ini artinya masih sementara gitu ya. Itu artinya oh kira-kiranya kita itu misalnya tadi untuk prioritas pembangunan jalan di Papua itu di kementerian apa saja yang terlibat. Oh misalnya Kementerian PU yang paling besar. Nah, kayak gitu-gitu secara total dihitung, maka kemudian itu nanti menjadi mempengaruhi pagu indikatif dari suatu KL. Selain dari biaya operasional rutinnya, kemudian dia juga akan menghitung tuh, oh tahun depan ini saya itu karena ada tugas penambahan, maka kemudian saya butuh SDM. Kalau SDM-nya bertambah, berarti belanja pegawai saya juga bertambah. Nah, kenapa SDM bertambah? Karena memang programnya bertambah, kemudian saya punya kegiatan, tadi misalnya Kementerian PU lagi bangun jalan dan jembatan, pelabuhan di Papua, lebih banyak daripada yang biasanya, maka kemudian itu mempengaruhi itu belanja modal yang bertambah. Nah, kayak gitu namanya pagu indikatif. Nah, pagu indikatif ini kemudian dibahas antara Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga, dan Bappenas. Boleh dibilang trilateral meeting seperti itu, gitu ya. Kemudian nanti menghasilkan apa ya, pagu anggaran sementara lah gitu ya teman-teman ya, di bulan-bulan Mei Juni itu ya. Nah itu nanti kemudian di saat yang bersamaan itu pemerintah menyusun nota keuangan tuh berdasarkan hasil dari trilateral meeting menjadikan pagu anggaran sementara itu. Kemudian kita menyusun nota keuangan dan Presiden akan menyampaikan nota keuangan dalam teman-teman lihat kemarin namanya pidato kenegaraan waktu yang Presiden kemarin. Setiap tahun ya Presiden, siapapun presidennya, dia akan ke DPR membacakan nota keuangan, isinya adalah mengenai rancangan undang-undang APBN salah satunya. Nah, di situ kemudian dari situ menjadi pembuka awal, oh ini sudah masuk ke proses pembahasan RAPBN-nya. Ada pembicaraan tingkat 1, penjelasan tingkat 1 pada saat di paripurna, itu Menteri Keuangan sebagai setelah Presiden, kemudian Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah, dia akan mendengarkan semua tanggapan dari fraksi-fraksi di DPR. Nah, dari situ kemudian sidang paripurna DPR RI itu memutuskan, oke, ini dibahas di Badan Anggaran dan komisi terkait, misalnya komisi masing-masing kementerian lembaga. Nah, itu namanya kemudian pembicaraan tingkat 1 gitu ya, diserahkan ke Badan Anggaran dan sebagainya. Pembahasan setelah selesai Badan Anggaran dilaporkan ke sidang paripurna, di sidang paripurna mengambil keputusan undang-undang RAPBN itu disetujui untuk disahkan. Setelah disetujui untuk disahkan di sidang paripurna DPR, kemudian DPR menyampaikan Presiden ini sudah kami setujui untuk disahkan. Nah, kemudian DPR menyurati Presiden tanda tangan
dan untuk pengundangannya. Jadi keluarlah nomor undang-undangnya itu di kira-kira bulan Oktober. Nah, dari bulan Oktober kemudian keluarlah Perpres Rincian APBN sebagai rincian dari APBN, dan kemudian dilanjuti dengan proses penyusunan RKKL, penelaan dan sebagainya itu di bulan November. Desember itu harusnya DIPA-nya udah keluar. Jadi sebelum tahun anggaran dimulai itu satuan kerja itu sudah megang DIPA-nya, gitu ya. Biasanya kemudian diserahkan ke Kementerian Lembaga dan Gubernur itu di bulan Desember. Jadi begitu tank 2 Januari, kan 1 Januarinya libur ya, 2 Januari itu maka kemudian APBN itu langsung berjalan. Kira-kira seperti ini. Nah, ini struktur RKKL tadi ya, dari Perpres Rencana APBN kemudian menjadi RKKL untuk sebagai dasar menetapkan nanti DIPA-nya. Nah, di RKKL itu pasti RKKL base-nya adalah Satker ya. Si Satker dia punya program berarti hubungannya dengan outcome gitu ya, ada indikator kerja utama dari program, nah ini biasa satu program. Kemudian ada dari program itu dalam bentuk apa saja? Oh, kegiatan. Nah, dari kegiatan itu kemudian ada indikator kinerja kegiatan di mana ada output dan sub output gitu ya. Nah, di komponennya ini ada juga subkomponennya, yaitu isinya adalah akun ya. Akun apa yang digunakan atau jenis belanja apa yang digunakan itu ada di situ. Jadi ada Satker, misalnya contoh gitu ya, ini dikasih contoh Kejaksaan Tinggi ya. Kemudian PKN Stan. Oh, programnya misalnya kalau di Kejaksaan ini ada program pengawasan dan peningkatan. Maka kemudian program pengawasan peningkatan aparatur Kejaksaan RI gitu ya, itu fungsi dari Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Terus ada program apa lagi. Nah, kemudian ada program diturunkan menjadi kegiatan. Ya, dari masing-masing program itu ada kegiatannya. Nah, si kegiatan ini penjabaran dari program itu pasti dia menerjemahkan atau merupakan rumusan dari fungsi eselon 2 ke bawah gitu ya. Dan kemudian nanti ada keluaran atau output dari masing-masing masing-masing kegiatan supaya mendukung pencapaian outcome dari suatu program. Ya. Nah, kalau output itu pasti dia ada jenis barangnya, volumenya gitu ya. Kemudian kalau ada pasti ada satuan ukurnya apa. Gitu ya. Nah, misalnya kalau belanja pakai belanja modal gitu ya untuk kegiatan tertentu, pasti dia keluarannya adalah barangnya gitu ya, bentuk barangnya apa gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bentuknya non fisik misalnya, maka misalnya kegiatan apa, misalnya kegiatan sosialisasi atau kegiatan apa, maka kemudian terlaksananya satu kegiatan sosialisasi. Nah, itu adalah output gitu ya. Oke, kemudian sub output ini sesuai kebutuhan dari Satker gitu ya. Jadi misalnya tadi ya untuk sosialisasi apa, kegiatan apa yang di Satker tadi, nanti tinggal ditambahin, itu adalah sub output. Nah, kalau komponen ini struktur input buat tahapan yang diperlukan dalam pencapaian output atau sub output ya. Subkomponen itu dia lebih rinci daripada komponen, jadi boleh dibilang itu adalah struktur pendukung. Nah, ini saya ambil contoh gitu ya. Jadi ada ini yang teman-teman lihat di sini ya, 0000001 gitu ya. Ini adalah kegiatan gitu ya, ada kegiatan, kemudian di situ ada satuannya, ada harganya, ada jumlahnya berapa gitu ya. Nah, akun itu kan jenis belanjanya. Jadi misalnya kalau pakai belanja apa? Kalau ini belanja rehabilitasi sosial, berarti 57 berapa? Nah, 57111. Nah, ini tadi yang saya sebenarnya sudah disampaikan tadi. Ada pagu indikatif, yaitu artinya ya dari kerangka penganggaran jangka menengah tadi, ya. Kemudian itu kalau ada inisiatif baru itu artinya bisa saja, memang visinya presiden itu seperti ini diterjemahkan, tetapi kemudian ada inisiatif baru, bisa saja dari presiden, bisa saja dari menteri, gitu ya, yang akan mempengaruhi, gitu ya, pagu indikatif. Nah, inisiatif baru ini bisa saja terjadi karena memang situasi dan kondisi mengharuskan seperti itu.
Jadi kayak misalnya untuk APBN 2021, inisiatif pemerintah terkait dengan penanganan, masih terkait dengan penanganan pandemi COVID. Kan dulunya tidak ada, gitu ya. Nah, kemudian itu ditambah. Baru kemudian dari situ nanti menghasilkan pagu anggaran di bulan Juni, dan alokasi anggaran itu setelah undang-undang APBN diketok. Ya. Nah, itu di bulan Oktober, dituangkan dalam proporsi rencana APBN maksimal November, dan kemudian jadi DIPA. Nah, itu alokasi anggaran. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Ada? Teman-teman? Tidak ada ya? Oke. Ada, Pak. Belum ada ya? Iya. Nah, itu ada tanda bintang, penyesuaian terhadap perkembangan asumsi makro. Jadi bisa saja memang teman-teman, ada pada saat kita menyusun di awal di pagu indikatif itu ya, asumsi makronya adalah sekian. Ya. Tapi pada saat pembahasan di DPR mencermati perkembangan situasi, bisa saja asumsi ekonomi makro yang diajukan oleh pemerintah itu berubah. Misalnya pertumbuhan ekonominya awalnya pemerintah ngusulin 5,5. Nah, di DPR wah nggak bisa nih. Ya, kemudian terjadilah proses pembahasan di situ. Oke, pasnya berapa lah gitu, kayak gitulah kasarannya ya. Nggak 5,5 nih, kayaknya cuma 5,3. Ya itu namanya penyesuaian terhadap pengembangan dari atau perkembangan dari asumsi ekonomi makro. Ya. Oh, harga minyak mentahnya lagi turun nih. Kemarin bilangnya harga minyak mentahnya $60 per barel. Oh, ternyata nggak mungkin nih tahun depan $60, bisa jadi lebih rendah nih. Oke, bisa saja dirubah menjadi 50 misalnya gitu ya. Nah, tapi ketika dia undang-undang APBN itu sampai dengan undang-undang APBN itu diketok. Jadi bisa saja terjadi penyesuaian. Ya. Nah, ini boleh dibilang diagram konteksnya, teman-teman gitu ya. Ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Lembaga, ya. Kemudian ada siklus penganggaran di mana di dalamnya ada Presiden, ada DPR gitu ya. Outputnya apa undang-undang APBN, ya. Kemudian kalau RKP itu oleh siapa? Oleh Bappenas gitu ya. Nanti Kementerian Lembaga dan Kementerian Keuangan itu kemudian akan bertemu lagi untuk membahas RKKL berdasarkan proses rencana APBN kemudian menjadi DIPA. Ya, output dari DIPA. Nah, DIPA ini kemudian yang menjadi pegangan dari Kementerian Lembaga maupun bendahara umum negara. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Kementerian Lembaga ketika dia megang DIPA, makanya itu sebagai sudah otorisasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah atau diberikan oleh Presiden misalnya sebagai kepala pemerintahan, yang pengelolaan fiskalnya diserahkan ke Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan pegangan dia sebagai BUN. Nah, DIPA itu kemudian menjadi dasar pelaksanaan dari anggaran. Oke, jadi boleh dibilang ini ada 3 ya. Poin 1-nya ada perencanaan, poin 2-nya adalah penyusunan anggaran, poin 3-nya adalah penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA. Nah, ini apa ya? DFD gitu ya. Diagram flow-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di situ kalau dia apa namanya yang tanda kayak kotak tapi nggak ada tutupnya itu sebenarnya adalah outputnya. Ya, penyusunan dokumen pelaksanaan itu outputnya apa? Emangnya hasil akhirnya apa? Oh, DIPA. Ya. Kemudian penyusunan anggaran itu hasil apanya? Undang-undang APBN dan Kepres Rincian APBN-nya. Ya, kemudian ada rencana kerja dari KL. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada pasti yang terlibat adalah Presiden ya selaku kepala pemerintahan yang mendelegasikan kewenangannya ke CFO itu Menteri Keuangan dan COO artinya Kementerian Lembaga ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian. Tapi yang jelas Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, sebagai bendahara negara dan sebagai pengguna anggaran. Ya. Nah, kemudian dari pemerintah ini pasti akan bertemu dengan wakil rakyat atau DPR. Nah, di pemerintah yang terlibat tadi Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga, dan tentunya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ya, yang akan Bappenas tugasnya terutama terkait dengan RPJM dan rencana kerja pemerintah, gitu ya. Itu orang-orang yang terlibat di situ. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat alurnya ini sampai menjadi output dari bukan output menjadi produk dari perencanaan, penyusunan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Ya. Oke. Ini siklus tadi, teman-teman ya.
setelah pagu pagu anggaran himpunan KKL menjadi DIPA, ya. Nah, ini ada proses bisnis di prosedur penganggarannya, teman-teman, ya. Di situ ada aplikasi sistem yang di luar Kementerian Keuangan yang kemudian dipakai contohnya oleh Bappenas, yaitu namanya di sini Krishna, ya, kayak e-planning gitu sebenarnya, ya, untuk menerjemahkan KTJM, ya, kerangka menunjang menengah, RKP gitu ya, ke masing-masing, kemudian menjadi prioritas anggaran di masing-masing kementerian lembaga. Ya, nah, pada saat penyusunan KKL itulah di Kementerian Keuangan itu maka menggunakan sistem informasinya yang kemarin kita diskusikan. Misalnya kalau untuk KL yang sudah pakai Sakti, maka dia akan pakai aplikasi Sakti. Sedangkan yang belum, maka dia pakai aplikasi RKKL, ya, sebagai bagian dari sebuah sistem informasi informasi pelaksanaan anggaran dan maupun akuntansi yang boleh dibilang itu SPAN gitu ya, sistem pembenaran dan anggaran negara. Oke, nah CW itu apa, teman-teman? CW itu custom web, ya, custom webnya si SPAN. Jadi ketika yang kemarin kita sebut mengenai modul, ya teman-teman, ya, modul penganggaran gitu ya, itu custom web SPAN-nya di situ. Artinya nanti di custom web itu ketika pagunya sudah masuk dan DIPA-nya sudah masuk, itu SPAN kemudian itu menjadi dasar untuk modul-modul yang akan digunakan dalam pelaksanaan anggaran, gitu ya. Akan digunakan dalam pelaksanaan anggaran. Jadi ketika dia sudah masuk custom web-nya SPAN, ya itu akan dipakai untuk modul-modul yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sampai ke pertanggungjawaban. Ya. Oke. Nah, ini proses penganggarannya, teman-teman, sudah ini ngulang aja ya. Jadi dari arah kebijakan prioritas pembangunan nasional itu di Bappenas gitu ya, Bappenas bersama Kemenkyu, kemudian itu menyusun pagu indikatif, kemudian dikasih ke KL gitu ya, ada surat bersamanya dari Menkyu dan Bappenas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian dari situ akan disusun lagi, kemudian teman-teman yang akan dibawa oleh Presiden gitu ya ke DPR dalam bentuk nota keuangan. Kemudian nanti ada penetapan pagu anggaran pada saat sebelum nota keuangan itu jadi, itu pagu sementara gitu teman-teman ya, dari Kemenkyu dan Bappenas ke KL. Nah, kalau ada pembahasan di DPR itu berubah, kemudian itu nanti yang akan menjadi keputusan menjadi undang-undang APBN, dan itu akan menjadi dasar pagu untuk KL yang dituangkan di dalam Perpres rincian APBN. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, begitu undang-undang APBN dibahas, itu bisa jadi perubahan tuh, baik pagu sementara yang sebelumnya sudah ditetapkan, itu akan terjadi perubahan di situ ya. Nah, perubahan itu kemudian finalnya adalah ketika undang-undang APBN diketok, nah itu sudah pagu, boleh dibilang pagu definitif, tetapi perlu rincian, nah, keluarlah rincian APBN. Sebagai dasar apa? Sebagai dasar penyusunan DIPA. Nah, setelah DIPA disusun, ditetapkan, kemudian Presiden menyerahkan DIPA tadi ke seluruh menteri pimpinan lembaga. Ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Kita lanjut ya. Nah, ini pada saat perencanaan tadi, waktu nyusun RKP, kemudian pagu indikatif, itu memang Krishna ya, dipunyanya Bappenas, ini yang digunakan Bappenas ya untuk menyusun tadi. Kemudian ketika dia sudah dibahas di DPR, disahkan, maka kemudian kan keluarlah undang-undang APBN tuh. Nah, pada saat undang-undang APBN, pada saat dituangkan Perpres ke RKKL, itu sudah menggunakan si satkernya waktu buat RKKL dan DIPA, itu dia sudah menggunakan Sakti. Kalau yang menggunakan Sakti ya, kalau yang KL yang belum menggunakan Sakti, berarti masih aplikasi RKKL. Ya, jadi prinsipnya itu sampai dengan dia mengolah data RKKL ya menjadi DIPA berdasarkan Perpres rincian APBN. Oke. Itu Krishna gitu teman-teman ya, kolaborasi, perencanaan,
dan informasi kinerja penganggaran. Ya, jadi Krishna itu adalah kolaborasi perencanaan informasi kinerja penganggaran. Nama aplikasi sebenarnya, memang ya. Aplikasi atau ya sistem informasi lah ya, bukan aplikasi saja, tapi sebuah sistem informasi. Jadi sistem informasi yang mengintegrasikan beberapa sistem informasi terkait dengan perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Karena penganggaran kita kan udah berbasis kinerja gitu ya. Nah, pada saat mereka menyusun pagu indikatif, itu juga pasti sudah memperkirakan kinerja yang akan dicapai. Oke. Saat ini ada versi 3.0 ya, Krishna itu ya. 3.0 itu yang dipakai sekarang ini. Saya sendiri nggak pernah di perencanaan ya, jadi saya juga nggak pernah menggunakan aplikasi Krishna ini seperti apa gitu ya. Tapi kira-kira dia itu untuk memproses ini data perencanaan gitu ya dari RPJM dan RKP tadi menjadi pagu indikatif untuk setiap KL ya. Renja lah ya, boleh bilang renja rencana kerja KL, tapi sudah ada bentuk pagu indikatifnya. Gitu ya. Oke, penggunanya adalah KL. Ada SKPD ini. SKPD untuk apa? SKPD yang mendapat dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan maupun urusan bersama. Nah, ini proses sinkronisasinya, teman-teman ya, dari Krishna tadi, ya, dari Krishna tadi, kemudian itu masuk ke, boleh dibilang apa ya? Ada interchange data yang ada di Krishna itu, kemudian masuk ke Sakti, ya, masuk juga ke SPAN. Ya, itu ada ADK-nya lah. ADK dari aplikasi Krishna itu kemudian dikirim untuk masuk ke Sakti, atau kemudian kalau yang belum ini adalah aplikasi KKL dan sebagainya. Kalau Deja itu ada alat bantunya, itu satu anggaran, ini aplikasi sebenarnya. Satu anggaran itu kemudian nanti masuk menjadi DIPA itu ya, kemudian muncul di Sakti maupun SPAN itu untuk modul-modul yang akan digunakan oleh Satker dan kuasa bendarum negara atau bendarum negara di dalam SPAN. Ya. Jadi ada modul anggaran, boleh dibilang seperti itu ya, untuk SPAN ya. Nah, kemudian ada masuk ke payment system. Payment system ini ya di SPAN juga, ya treasurer ya, artinya di Dirjen Perbendaharaan. Jadi waktu pada saat fase perencanaan, referensi Sakti RKKL itu dipasok dari sistem Krishna di Bappenas, ya, programnya, kegiatannya, ya, nama-nama programnya, nama kegiatannya itu ada di si Krishna, ya, kemudian itu menjadi dasar masuk ke dalam SPAN maupun Sakti atau aplikasi KKL, ya. Nah itu jadi sudah masuk ketika dari output dari Krishna itu kemudian udah masuk ke budgeting phase. Nah nanti di execution phase ya itu pasti udah full SPAN, Sakti ataupun aplikasi kalau yang masih existing gitu ya. Itu sudah di ranah pelaksanaan anggaran atau di eksekusinya. Ya. Ada yang mau bertanya tentang slide ini? Cukup jelas? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Iya, Oke. Pak. Kalau jelas, kita lanjut lagi slide berikutnya. Ini tadi sebenarnya mengulang aja ya. Jadi ada dari RKP yang tadi dibilang di Bappenas itu kita ada punya nama arsitektur dan informasi kinerja. Jadi setiap pos kegiatan itu ada informasi kinerjanya. Nah itu biasanya ditandain juga untuk tag-tag yang program prioritas. Ya, nah program prioritas pasti ada kegiatan prioritas. Nah itu ditandain di arsitektur dan informasi kinerjanya. Jadi kalau namanya program prioritas itu ya akan terus dipantau pencapaian output-nya, outcome-nya ya seperti apa. Kemudian sehingga nanti itu boleh dibilang kita kayak ada integrasi antara anggaran sama kinerjanya gitu ya. Nah, jadi boleh dibilang seperti itu, teman-teman. Kalau kita pahami bersama bahwa namanya penganggaran basis kinerja itu nggak bisa dipisahin tuh antara anggaran pasti ada kinerjanya. Jadi nggak boleh ada anggaran nggak ada kinerjanya. Berarti itu kita nggak melakukan pendekatan anggaran basis kinerja, gitu ya. Jadi tidak boleh ada dalam bayangan seorang birokrat atau seorang penyusun anggaran gitu ya bahwa
boleh ada kegiatan tanpa ada anggaran tanpa output. Nggak bisa. Anggaran pasti ada outputnya, gitu ya. Nah, outputnya ini tergantung dari jenis kegiatan dan tentu jenis belanjanya. Yang tadi saya sampaikan. Jadi kayak misalnya untuk kegiatan yang bersifat yang tidak menghasilkan output berupa fisik. Nah, itu nanti harus diterjemahkan outputnya apa gitu, ya. Oke. Nah, kemudian ketika tadi kita sampaikan gitu ya, begitu keluar dari Krishna dia masuk ke dalam sakti, ketika sudah masuk ke budgeting phase gitu ya, itu yang terlibat adalah modul penganggaran di sakti, ya, modul penganggaran. Nah, di dalam modul penganggaran ini pasti yang harus ada beberapa fitur-fitur, misalnya untuk standar biaya keluaran, ya, ada indeksnya, kemudian ada kertas kerja KKL, kemudian ada rencana penarikan di halaman 2-3 DIPAM. Kemudian ketika ada bagaimana dengan ketika ada usulan revisi dan sebagainya, itu ada di modul penganggaran. Ya. Nah, di dalam modul penganggarannya ada juga namanya di Sakti ini ada namanya log transaksi gitu ya, log transaksi. Jadi memang ketika transaksi itu sudah dieksekusi, dia itu kemudian nanti akan menjadi sumber informasi kayak di log gitu ya, menjadi sumber informasi bahwa tadi yang temanmu sempat singgung, pagu minus itu diketahui dari mana gitu ya. Jadi artinya ketika dia sudah dieksekusi, dia pasti akan otomatis mengurangi pagu yang tersedia. Jadi ketika Anda mau merevisi, lihat dulu pagu yang tersedia. Jadi jangan sampai semuanya dari pagu 100 sudah dieksekusi 80, mau revisi tapi revisinya jadi masih sisa 30. Ya berarti minus 10 dong kan gitu ya. Macam itu. Jadi dengan modul Sakti ini kemudian dan dispan tentunya di modul yang ada di Bendara Umum Negara itu kita bisa mengontrol pagu minus. Nah, jadi semua satker bisa lihat, kita bisa tahu ya, mana yang minus, gitu ya. Minusnya di kegiatan apa, akunnya mana yang minus, sampai seperti itu. Jadi ya sangat memudahkan ya untuk manajemen juga. Nah, ini untuk modul penganggarannya ada beberapa yang perlu teman-teman pahami adalah bagaimana peran operator dan bagaimana peran approver atau si KPA-nya. Ya, peran operator itu kan input segala macam gitu ya, yang memastikan data dari Krishna masuk ke Sakti ya, atau dari dari Krishna itu kan ke satu anggaran tuh ya, ada aplikasi di DJA gitu ya, yang memastikan bahwa data itu kemudian sudah masuk gitu ya, nanti bisa dicetak KKL-nya, lampiran KKL-nya, segala macamnya itu dia bisa di operator gitu ya. Tetapi untuk memastikan KKL itu sudah oke, sudah sesuai, nah itu kemudian dia ada perlu persetujuan datanya, approver-nya dari KPA-nya. Termasuk juga rencana penarikan dananya. Ya, itu dari approver-nya. Nah, maka kemudian username dan password-nya ini sesuai dengan kewenangannya. Anda operator atau approver. Gitu ya. Termasuk juga ketika revisi DIPA. Ada fungsi dari operator, ada fungsi dari approver sebelum diajukan ke Kanwil ataupun ke Dirjen Anggaran untuk melakukan revisi. Berarti ada sebelum di-upload ADK revisinya itu kemudian approver harus mengaksesnya dulu, ya. Nggak bisa operator yang kemudian mengajukan sendiri langsung dikirim, nggak bisa. Nah, secara sistem aplikasi kita tidak membolehkan itu, gitu ya. Nah, makanya kemudian teman-teman dari sisi teknologi itu akan memudahkan, tetapi sekaligus seorang KPA, misalnya kalau kamu jadi kepala kantor, itu nggak bisa ngelek, nggak bisa ngeles gitu ya. Ya, artinya perkara Anda baca atau enggak, meneliti atau enggak, begitu Anda sudah meng-approve, itu pakai username dan password Anda, nggak bisa menghindar dari tanggung jawab. Ya, udah jelas tuh. Ya, jadi itu juga sebagai bentuk kontrol dari supaya pelaksanaan tahap budgeting ini itu benar-benar menjadi dasar gitu ya, yang benar-benar proven gitu ya. Proven itu artinya ya sudah melalui suatu proses yang proper lah, macam itu ya. Oke. Nah, ini kalau untuk Krishnanya teman-teman ya, teman-teman bayangkan gitu ya. Kalau presiden bilang, oh saya mau bangun dari pinggiran. Nah, itu pasti
si Bappenas ini harus menerjemahkan itu, gitu ya, menerjemahkan itu menjadi RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, ya. Jadi di situ di dalam memuat ya rencana mengenai ini, kemudian memuat ya visi presiden, kita mau ngapain selama 5 tahun ini, gitu ya, hasilnya mau diharapkannya seperti apa, outcome-nya dan sebagainya. Itu harus nggak bisa langsung jalan, harus dituangkan di pecah-pecah per rencana kerja pemerintah, itu yang tahunan sebagai dasar untuk kita merumuskan tadi mulai dari pagu indikatif sampai nanti menjadi APBN dan menjadi pagu definitif, gitu ya. Nah, itu juga harus diterjemahkan ke KL siapa yang akan mengerjakan, misalnya Bappenas dan KL yang kemudian bersama Kemenkyu membahas, oh kita kalau pemerintah mau punya program ini program ini cocoknya di KL yang mana ya? Nah itu nanti dituangkanlah di dalam Renja KL, gitu ya. Nah, jadi dia melihat tentunya prioritas pembangunan, ya prioritas pembangunan. Nah, prioritas pembangunan ini KL mana saja yang terlibat, alokasinya berapa, gitu ya. Itu yang dituangkan di dalam Renja. Tentu Renja ini juga harus sesuai dengan Renja KL. Jadi nggak bisa nih, misalnya, Kementerian Agraria Pertanahan, gitu ya, tiba-tiba mau ngambil program penyelenggaraan keamanan nasional, ya nggak bisa. Itu punyanya kepolisian, gitu ya, misalnya, dan punyanya TNI, misalnya seperti itu. Jadi ada rencana strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan yang memang sudah ada pakem-pakemnya, si KL-nya itu kira-kira dipakai yang mana. Ya. Nah, tapi juga gini teman-teman, bahwa ada satu proses di luar ini sebenarnya namanya musrembang, musyawarah ya perencanaan pembangunan. Nah, ini melibatkan masyarakat juga ketika mereka memberikan masukan. Nah, itu namanya musrembang, biasanya dipimpin oleh presiden, gitu ya. Nah, ini ada beberapa, ini sih contoh yang lama gitu ya, harusnya disesuaikan ya. Jadi ada beberapa isu-isu strategis. Nah, isu-isu strategis itu kalau teman-teman mau lihat untuk 2021 nih, sudah ada sebenarnya. Dicantumkan lagi di dalam nota keuangan. Apa sih isu strategisnya untuk terkait dengan RKP 2021 yang kemudian nanti menjadi dasar penyusunan APBN 2021. Nah, itu Presiden sudah menyampaikan ke DPR dalam bentuk nota keuangan, itu di dalamnya ada isu-isu strategi. Nah, teman-teman, saya kasih tugas, gitu ya, boleh dibilang saya kasih tugas, bukan suruh kalian ngumpulin sesuatu, gitu ya, tapi sebagai mahasiswa STAN, apalagi kalian nanti lulusnya di 2021, maka kalian harus baca tuh nota keuangan APBN 2021. Setelah baca nota keuangannya, baru kemudian kalian baca undang-undang APBN-nya. Nah, undang-undang APBN ini dalam proses nih, dalam proses pengundangan. Jadi sudah disetujui oleh DPR untuk disahkan. Mungkin kalian kalau di search, mungkin belum ada. Ya, kalau di search mungkin belum ada undang-undang yang sudah ada nomornya. Karena dari persetujuan pengesahan sampai ke Presiden mengundangkan itu, tanda tangan dan proses nomor pengundangan itu 1 bulan maksimal ya. Nah, jadi mungkin yang kalian sudah lihat itu adalah nota keuangan. Di search di websitenya Ditjen Anggaran. Itu ada nota keuangan situ. Tugas kalian baca. Nanti bisa saja keluar di ujian, tapi saya pengen mahasiswa itu kebangetan banget kalau mahasiswa STAN itu nggak tahu nota keuangan. Ya, menurut saya mahasiswa STAN itu harus jauh lebih paham mengenai APBN dibanding dengan mahasiswa yang lain. Nah, cara memahami APBN ya pasti Anda baca dong nota keuangan, undang-undang APBN, ya, kemudian nanti ada laporan di setiap bulan itu namanya APBN kita kalau Kementerian Keuangan punya, menggambarkan bagaimana realisasi APBN, dan secara formal nanti adalah laporan pemerintah pusat yang telah diaudit. Jadi setidaknya anak STAN itu tahu tentang itu. Kalau tahu itu bukan berarti tahu oh ada nota keuangan, enggak gitu. Ya, tahu itu berarti kamu pernah baca, pernah melihat, dan bahkan bisa aja dari tulisan-tulisan di dalam nota keuangan itu kemudian jadi sumber inspirasi kamu untuk berbuat lebih banyak. Misalnya sebagai mahasiswa, saya tertarik kemudian menjadi bahan dari karya tulis akhir saya gitu ya, KTTA, ataupun nanti kalian bisa sebagai apa ya? Jadi saya kemarin bulan September lalu, akhir September, Kementerian Keuangan punya nama kegiatannya Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di situ kebetulan saya yang buat, maksudnya
di rapat kerja nasional tentang perempuan ini melibatkan seluruh menteri pimpinan lembaga, seluruh eselon 1, eselon 2, ya, seluruh KL gitu ya, jadi ribuan orang, kemudian dan bupati, gubernur, wali kota itu juga ikut. Nah, ada satu sesi acara di hari kedua itu saya yang mengusulkan, saya buat namanya Generasi Keren Peduli APBN. Kalian tinggal cari aja di YouTube, ada nama webinar Generasi Keren Peduli APBN. Kalian bisa lihat di situ, itu bagaimana upaya Kementerian Keuangan gitu ya, untuk supaya anak muda itu tahu, harus peduli dengan APBN. Kenapa? APBN itu APBN kita. Kita tuh siapa ya? Kita yang punya Indonesia ini, rakyat Indonesia ya, termasuk kalian ini. Nah, itu harus tahu, harus paham tentang APBN, harus ada kepeduliannya, harus ada mulai mengerti bahwa APBN itu penting. Ya, jadi kalau ibarat apa namanya? Kalau kamu lagi deketin siapa gitu ya, misalnya si Aji deketin Putri gitu misalnya, ya kan Aji harus tahu dong sih yang namanya Putri itu yang mana sih misalnya gitu kan. Biasanya kan gitu kan, nggak mungkin kan, oh Aji senang sama Putri nih, tapi Aji sendiri Putri yang mana dia nggak tahu, kan nggak mungkin. Nah, jadi sama kayak APBN tuh, udah tahu APBN itu punya kita, tapi kita sendiri nggak tahu APBN itu isinya apa, kan gitu lah. Ya, jadi anak muda harusnya tahu ya, apalagi anak STAN. Kalau anak STAN aja nggak ngerti, waduh, gimana yang lain gitu ya. Maka kemudian pelajaran ini menjadi sangat penting buat kalian. Dan ini menjadi nilai lebih dari anak-anak STAN. Ya. Oke, kemudian ini ada bentuk dari tadi ya, Renja KL itu yang dihasilkan dari Krisna itu seperti ini. Teman-teman ya. Bentuknya seperti ini. Ya, saya sendiri jujur aja belum pernah menggunakan, karena saya bukan di bagian perencanaan gitu ya. Saya nggak pernah menggunakan aplikasi Krisna, tapi bentuknya seperti itu. Nah, kemudian dari itu kemudian disusunlah RKKL gitu ya, di dalamnya harus ada kerangka acuan kerjanya kalau untuk suatu kegiatan tertentu ya. Kemudian ada rincian anggaran biayanya. Ya, rincian anggaran biaya itu berdasarkan KEK. Ini ada kertas kerjanya, nanti yang di dalam kertas kerja itu nanti kelihatan ada satkernya, programnya, kegiatannya, outputnya, sub-output, komponen, subkomponen, akun detail itu ada di kertas kerja. Ya. Nah, kemudian masih banyak ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke apa namanya RKKL gitu ya, teman-teman. Di RKKL ini kalau sudah pakai Sakti akan masuk di dalam tadi modul penganggaran gitu ya. Kalau yang masih pakai aplikasi existing di aplikasi RKKL. Ini beberapa informasi pada RKKL yang teman-teman harus lihat bahwa yang paling teman-teman kadang-kadang suka ini adalah bahwa di dalam RKKL itu harus sebenarnya mencerminkan bahwa si satker ini atau si KL ini memang betul-betul menjalankan rencana kerja pemerintah, gitu ya. Maka kemudian di situ dirinci teman-teman ya, dirinci per sasaran strategis untuk KL-nya ya. Sasaran strategisnya apa dari si KL itu? Nah, dari sasaran strategis itu kemudian diturunkan namanya ke program. Jadi satu sasaran strategis itu minimal di-cover oleh satu program. Gitu ya. Nah, satu program itu untuk melaksanakan program ini dia butuh anggaran. Nah, kemudian per program itu ada anggarannya, kemudian ada perkiraan maju. Perkiraan itu artinya kita kan pendekatannya adalah medium term, ya. Jadi jangka menengah. Ada perkiraan majunya. Jadi kalau misalnya 2021 itu nanti ada 2022, 2023 itu perkiraannya seperti apa anggarannya. Gitu ya. Nah, ini beberapa informasi yang ada di dalam RKKL. Ada identitas, informasi kinerja, informasi belanja, informasi pendapatan, deskripsinya seperti apa, siapa saja di dalamnya, eselon 1 ini satkernya ada berapa, dan sebagainya. Ya. Kemudian formulir RKKL, ini beberapa formulir yang ada di dalam RKKL gitu ya, sehingga nanti ketika dia dicetak RKKL itu akan mencerminkan mengenai rencana pencapaian sasaran strategis, hasil dari organisasi, ya, rincian biaya keluaran per kelompok biaya dan kelompok belanjanya, jenis belanjanya per satkernya. Nah, ini contoh formulir gitu ya. Kemudian kalau teman-teman bisa lihat di situ ada nama entitas kementerian lembaganya ya, visinya apa, misinya, fungsi ya. Kemudian di situ ada sasaran strategisnya. Nah, itu ada anggaran-anggarannya ya gitu ya, alokasi anggarannya, kemudian ada target kinerjanya. Ya.
Nah, ini sasaran strategisnya, kemudian dituangkan di dalam masing-masing eselon 1 dari KL, programnya apa saja di KL itu, ya, sasaran programnya apa, dan indikator kinerja programnya apa. Nah, ini muncul semua di dalam namanya RKKL. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau yang bertugas, ini kan kalian katanya kan ditempatkan tidak hanya di Kementerian Keuangan gitu ya, di seluruh kementerian bisa jadi, atau bahkan ada yang di Pemda. Nah, ini bisa saja ini kalian ada yang memang disuruh nanganin soal ini nih gitu ya. Jadi ini pelajaran ini sangat relevan buat teman-teman. Ya, formulir 2 ini kemudian ada sampai ke rumusan kegiatan gitu ya. Rumusan kegiatan, dan di dalamnya sudah ada volume satuan. Ya, ini volume satuan itu satuan output sebenarnya. Ya. Nah, itu alokasinya berapa? Diproyeksikan juga di tahun-tahun berikutnya. Oke, ini kemudian formulir 3 dari teman-teman. Formulir 3 ini kita melihat, oh ada fungsi subfungsi. Jadi kita punya 11 fungsi. Ya. Struktur anggaran kita ada 11 fungsi. Nah, itu dia satu KL-nya dia pasti punya minimal satu fungsi. Nah, ada di fungsi apa dia? Nah, itu di formulir 3, teman-teman bisa lihat di sini. Ada sampai ke detailnya adalah sub output. Ya. Oke, ini aplikasi RKKL-nya akan keluar seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk apa namanya, ke teman-teman ya, di situ ada satuan ukur gitu ya, itu harus diisi. Nah, ini nanti munculnya di sini dia. Sub volume sub output gitu ya, misalnya apa, dia beli apa gitu ya. Itu berapa volumenya dan sebagainya. Nah, ini kertas kerjanya seperti ini, teman-teman lihat. Di sini ada contohnya ya, program 04. 04 itu program pendidikan dan pelatihan aparatur di bidang keuangan negara. Kode kegiatannya 1738. Nah, ini semua ada di Krisna ya. Dari Krisna itu yang kemudian menerjemahkan, oh ini dia program ini kodenya ini. Oh dia kegiatan ini, KL ini dari program itu punya kegiatan apa saja, kodenya berapa, nah di situ. Nah, kemudian dari kegiatan itu outputnya, nah itu 005. Ya, 005 itu outputnya. Nah, dari situ kemudian, oh ada untuk sarana pendidikan, peralatannya, itu sub outputnya. Ya, nah dari situ nanti, dari sub output itu dia dibelanjakan apa? Oh, ada untuk komputer, oh ada untuk laptop, oh ada untuk mesin fotokopi. Jumlah volumenya berapa? Harga satuannya berapa? Ya, berarti pakai akun apa yang tadi sesuai dengan kriteria? Oh, pakai akun belanja modal, karena dia menghasilkan aset tetap. Dan dia nilai kapitalisasi lebih dari 1 juta. Itu dipakai belanja modal. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, oh ada akunnya nih, 53211 ini belanja modal peralatan mesin. Nah, detail biaya ini sebenarnya yang kemudian mencerminkan sub output ini. Nanti pasti akan kebeli nih kalau misalnya direalisasikan, oh berarti sub outputnya nanti ada komputer, ada laptop, ada mesin, fotokopi, ada printer. Itu kertas kerjanya. Nah, dari kertas kerja RKKL itu kemudian datanya diambil untuk menjadi dasar penyusunan DIPA, di mana nanti DIPA itu ada pengesahan, ya, ada pengesahan, jadi kayak DIPA induknya gitu ya, pengesahan, kemudian ada DIPA petikan itu untuk masing-masing satkernya. Oke, nah itu surat pengesahan DIPA. Nah di dalam DIPA itu apa sih? Oh ada fungsi, subfungsi, program, kegiatan. Jadi dari RKKL itu menjadi dokumen pelaksanaan anggaran itu, data-data yang ada di RKKL itu masuk ke sini dan muncul di sini ya, ada fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output gitu ya, IKU, kemudian keluaran output yang dihasilkan itu apa tadi ya, termasuk sub outputnya itu nanti muncul. Rencana penarikan dana di halaman 2 dan halaman 3, penerimaan dan penarikan. Nah, halaman DIPA induk itu ada surat pengesahan, ya. Kemudian halaman 1 ada informasi kinerja dan anggaran. Kemudian halaman 2 ada muat rincian anggaran per satker, halaman 3 rencana penarikan dana dan penerimaan. Nah, ini dipropetikan itu berarti sudah langsung per satkernya. Ya. Nah, si DIPA itu harus ada pengesahan. Pengesahannya oleh siapa? Oleh Bendahara Negara atau Menteri Keuangan. Ya. Menteri Keuangan kemudian melimpahkan ke Ditjen Perbendaharaan. Jadi harus ada pengesahan. Jadi harus namanya DIPA, dokumen pelaksanaan anggaran itu dia punya otorisasi untuk si PA atau KPA-nya, dan dia juga punya istilahnya otorisasi juga untuk si BUN-nya. Nah, si BUN-nya itu dia harus mengesahkan dulu. Jadi kalau DIPA tanpa pengesahan nggak bisa jalan. Si BUN nggak boleh. Ya, harus BUN-nya mengesahkan dulu. Nah, itu namanya pengesahan DIPA.
Nah, ini bentuk surat pengesahan ya oleh Menteri Keuangan gitu ya. Ini Dirjen Anggaran. Kalau untuk nanti pengesahan yang ini di Dirjen Perbendaharaan, tapi ini Dirjen Anggaran ya, karena baru di awal gitu ya. Oke, kemudian ini di Pak Induknya, itu berarti ada tanda tangan dari kementerian lembaganya. Nah, ini pengesahan di Pak Petikannya. Di dalamnya teman-teman bisa lihat di sini ada informasi kinerjanya gitu ya, IKU programnya apa gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih jumlah ini kan LIPI ya, jumlah citasi ya, kutipan ya. Kemudian ada publikasi LIPI-nya, itu IKU programnya berapa sih gitu ya, IKU programnya seperti itu. Nanti di dalam dipa-dipanya itu satkernya itu pasti kalau satker ini saya IKU yang ini saya berapa ya. Nah, itu ada cantuman di situ. Kegiatannya bentuknya apa saja, ada. Oke, nah ini apa namanya ya? Kemarin kan kita sudah sampaikan ya teman-teman. Kalau satu itu dia jadikan satu semua di modul penganggaran. Kalau di aplikasi existing ya masih seperti ini gitu ya, masih ada beberapa. Nanti kalau teman-teman bisa lihat. Kalau udah kerja nanti tentunya ya misalnya teman-teman akan ketemu bisa jadi memang ada satker yang belum menggunakan sakti gitu ya. Nah, saya udah jelasin kemarin mengenai politik dan segala macamnya. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi risiko gitu ya. Di mana ada data induk yang tidak akurat. Nah, ini berasal dari apa sih? Misalnya data induk. Misalnya kalau untuk belanja pegawai untuk ini data jumlah pegawainya. Kalau dia nggak akurat ya pasti anggarannya jadi nggak akurat nih, gitu kan? Kemudian ada pengendaliannya. Dia macam-macam ya, pengendalian input, proses dan segala macamnya, pengendalian akses kontrol dan segala macamnya. Makanya kemudian ada proses verifikasi di level validator dan sebagainya. Ya. Misalkan ini yang data induk misalnya, dibilangnya satker ini pegawainya 1.000 ya. Karena ternyata data induk yang dipakai oleh si KL ini nggak sama dengan yang dipakai oleh si BUD. Di aplikasi gaji pokoknya itu ternyata nggak 1.000, cuma 550 misalnya. Nah, makanya kemudian perlu pengendalian seperti itu. Kemudian ada risiko, iya, gitu ya. Risiko sangat mungkin, namanya kita bicara mengenai teknologi informasi, kerusakan data sangat mungkin, gitu ya. Kemudian kita punya ada namanya recovery plan, ada backup, ya, ada disaster recovery plan ini termasuk servernya kita simpan nggak cuma ada di satu kota, tapi ada di lokasi kota yang lainnya kita aman. Kayak punya kita ini ada di Kalimantan, saya nggak boleh sebut kotanya di mana, tapi ada tidak di Jakarta untuk discovery recovery plan-nya. Ketika suatu waktu Jakarta yang terjadi bencana atau terjadi sesuatu hal baik alam maupun non alam, maka kemudian disaster recovery plan-nya sudah bisa membackup. Oke. Ada kualitas penganggaran buruk. Nah, ada kalanya output yang dihasilkan dari proses penganggaran menghasilkan kualitas penganggaran yang buruk. Kenapa? Bisa jadi nggak sinkron tuh program sama rencana kerjanya. Setelah program rencana kerja nggak sinkron, waktu dia bikin outputnya juga nggak make sense misalnya. Ya. Nah, ini bisa saja memang terjadi ketika proses teknokrat itu kemudian tidak dilaksanakan dengan baik. Bisa juga ketika terjadi di proses waktu pembahasan di APBN, ya. Nah, itu bisa juga menjadi kemudian kualitas penganggaran itu kurang baik, gitu ya, kurang baik misalnya. Nah, makanya kemudian ada beberapa hal yang dilakukan, ada mengenai sosialisasi, iya, monitoring, kemudian ada pengendalian entry data. Nah, ini beberapa yang kita lakukan gitu ya. Soalnya gini, ketika ada perubahan waktu proses pembahasan, nah itu kan harus diperbaiki itu ya, maksudnya entry lagi gitu ya untuk menyesuaikan dengan proses hasil pembahasan APBN misalnya ya, atau ketika diproses dengan APBN. Nah, itu waktu proses entry-nya juga harus kita kendalikan, jadi jangan sampai nanti kemudian kalau begitu dia udah salah di awal itu harusnya sih bisa dideteksi ya, tapi itu menambah-nambah pekerjaan. Jadi memang diperlukan pengendalian entry-nya ya. Nah, untuk sinkronisasi memang ini bukan di level operator teman-teman ya. Jadi kadang-kadang nih kementerian itu kan punya biro perencanaan ya, namanya biro perencanaan itu juga dia harus menjamin gitu ya bahwa
selaras gitu ya perencanaan penganggaran dan kinerjanya. Sehingga waktu masuk ke aplikasinya itu juga bisa angkanya tuh betul-betul selaras, informasi-informasi betul-betul selaras. Nah, kalau untuk sistem aplikasi yang terkait sih, Kementerian Keuangan berusaha untuk semua itu selaras, gitu ya. Misalnya kalau perpindahan atau dari Krisna ke aplikasi Satu atau ke Sakti, gitu ya, itu benar-benar dipastikan bahwa tidak ada data yang korup, misalnya, gitu ya, tidak ada data yang rusak, gitu ya. Kemudian memperkuat proses penelaahan. Ini proses penelaahan ini artinya untuk memastikan, jadi ada memastikan kertas kerjanya KKN itu sudah betul-betul valid gitu ya, valid, akurat. Gitu. Oke, ini beberapa. Ini fraud, teman-teman bisa lihat gitu ya, fraud itu banyak sekali penyebabnya, tapi salah satu fraud penyebab itu adalah bermula dari proses penganggaran. Ya, proses penganggaran ada fraud gitu ya. Contoh ya, saya ambil contoh nih, saya sebut aja misalnya. Proses penganggaran dulu Wisma Atlet, ya itu udah bermasalah. Akhirnya kan kebongkar itu kan bermula dari proses penganggaran kan, dari DPR juga kan, makanya banyak beberapa anggota DPR yang kemudian harus bertanggung jawab atas tindakan itu. Ke menterinya juga, ke ininya juga, gitu ya. Itu salah satu bentuk fraud yang kemudian merusak proses penganggaran. Nanti pada saat pelaksanaan hasilnya jadi nggak optimal. Udah tahu bangunannya itu dibangun di Sentul-Sentul, itu ada struktur tertentu yang memang dia tidak bisa apa namanya, untuk bangunan yang bertingkat tinggi itu nggak bisa misalnya, itu kan karena udah maksa gitu kan ya, jadi itu sangat sangat rawan ya ketika proses penganggaran itu sudah tidak sesuai. Nah, ada rotasi jabatan dan sebagainya, ini pengendalian-pengendalian yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa itu teman-teman ya, ada pertanyaan? Ya. Terkait apa? Fraud. Ya, oke. Gini. Semaju-majunya teknologi, ya, namanya proses pembahasan, ada proses politis, gitu ya, ada manusia yang terlibat di dalam situ. Jadi kan aplikasi sistem itu tidak bisa meng-create angka sendiri, gitu ya, tidak bisa meng-create angka sendiri, tidak bisa meng-create, oh ini programnya harus ini, nggak bisa. Nah, makanya kemudian pasti ada proses manusia di situ. Kalau saya bilang proses manusia di situ, kemudian namanya manusia, gitu ya, maka kemudian sistem yang kita desain segala macam ini memang untuk meminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang itu dilakukan. Tapi balik lagi, ibarat kita bangun rumah nih ya, maksudnya selalu bilang, saya mengibaratkan dengan bangun rumah, kita mau nyimpan emas dalam rumah, udah kita bikin perangkatnya sakti gitu ya, maksudnya perangkatnya canggih, kita bangun temboknya, bangun pagarnya, bangun pintunya kuncinya begini, ada pakai kode segala macam, tapi bisa saja ada manusia yang bisa membobol itu gitu ya. Makanya kemudian risiko fraud itu pasti ada. Risiko fraud itu pasti ada. Jadi wajar saja, Dek. Jadi ya memang semua sistem yang kita kembangkan ini untuk meminimalisir sekecil mungkin terjadinya fraud dan sebagainya. Tapi kalau ditanya harap bagaimana ini, saya juga nggak bisa memastikan gitu ya, atau menjamin, menggaranti gitu. Ya nggak bisa juga. Tapi ya harapan kita mudah-mudahan fraud dan segala macamnya itu bisa hilang lah dari Indonesia ya. Tapi nggak ada yang bisa menjamin ya, tapi semua sistem yang kita bangun itu paling nggak untuk meminimalisir segala macam kemungkinan terjadian itu. Ada lagi pertanyaannya? Ya, oke. Ada lagi? Teman-teman, tidak ada. Nah, saya sesuai dengan ini, saya pengen ngasih latihan soal. Ini bukan kuis. Jadi teman-teman di waktu yang tersisa ini teman-teman baca nih latihan soalnya, nanti saya share di grup. Kemudian teman-teman boleh mengerjakan bersama-sama. Tapi dikerjakan, maksudnya gini, jangan kemudian saya kasih terus nggak dibaca gitu ya. Saya nggak mewajibkan kalian untuk mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan. Tapi nanti kalau di pertemuan berikutnya saya tanya soal ini, kalian sudah tahu jawabannya gitu ya. Jadi boleh didiskusikan, oleh teman-teman. Bagaimana jawaban atas latihan soal ini gitu ya. Saya rasa itu ya. Jadi untuk pertemuan
pertemuan hari ini belum selesai. Saya tugaskan di waktu sisa sekitar 20 menit ini untuk membaca soal ini, kemudian kalian diskusikan. Ya, jadi nanti Zoom-nya saya tutup, gitu ya. Kuliahnya belum saya tutup, gitu ya. Kuliahnya belum saya tutup, tapi nanti kalian tugasnya adalah membaca, gitu ya, melihat latihan soal yang saya share ini, dan kalian mengerjakan. Jadi boleh misalnya diskusi di terserah lah. Kalau ada yang sudah tahu jawabannya apa gitu ya. Jadi semua orang membaca dan semua orang tahu jawabannya. Nah, untuk tahu jawabannya kan bisa lihat materinya, bisa berdiskusi dan segala macamnya. Ya, saya share dulu. Ya, ada 3. Oke, ini ada saya share yang 1, kemudian untuk yang pertemuan hari ini, kemudian sama yang pertemuan kemarin. Kalian kerjakan juga. Oke. Ya. Nah, jadi kuliah belum saya tutup. Nanti saya akan tutup lewat WA, gitu ya. Nah, tugas kalian di 20 menit ini, kalian baca dulu soal-soal ini, kalian kerjakan, boleh kerja sama, maksudnya boleh berdiskusi, gitu ya. Kalau belum selesai di waktu kuliah sore ini, ya dilanjutkan, gitu ya. Supaya kalian semua bisa ini. Jadi mungkin di antara soal-soal ini nanti akan ada yang keluar di ujian juga, jadi mumpung masih hangat, kalian diskusikan soal ini ya. Saya rasa itu ya untuk sesi di Zoom kita. Saya akhiri. Tugas kalian yang sudah saya share di grup, kalian bahas gitu ya, kalian diskusikan gitu. Nanti 20 menit lagi kuliah akan saya tutup memang, tapi bukan berarti bukan berarti kalian selesai gitu ya. Ya boleh saja dilanjutkan diskusinya dan sebagainya. Saya cuma ingin memastikan bahwa setiap orang sudah membaca soal itu dan tahu jawabannya. Jadi kalau misalnya Vicky nggak tahu nih, ya boleh diskusi sama Haji misalnya. Dia nggak tahu, boleh diskusi sama Putri, atau kalian diskusinya dalam kelompok, bebas aja. Yang penting kalian sudah baca dan tahu jawabannya apa dari latihan soal ini. Oke ya, demikian saya akhiri di sini di Zoom. Nanti saya tutup di sesi di WA-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dibaca di grup ya soalnya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.